Ya, pemirsa, pemerintah resmi membuka masa penawaran suku retail seri SR17 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi. SR17 memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat imbalan kupon tetap sebesar 5,9% per tahunnya. Pada Jumat tanggal 19 Agustus 2022, pemerintah resmi membuka masa penawaran sukuk retail seri SR017 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi atau MIDIS. Adapun masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 19 Agustus sampai 14 September 2022 mendatang. SR017 memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 5,9% per tahun. Besaran imbal hasil SR017 itu merupakan yang terbesar dibandingkan SBN Retail seri sebelumnya sepanjang tahun ini. Imbal hasil SR017 tersebut juga jauh di atas deposito bank-bank besar nasional yang saat ini rata-rata menawarkan bunga 2,5%. Imbalan SR017 yang lebih tinggi dari seri sebelumnya sering kenaikan tren suku bunga acuan bank sentral negara-negara di dunia akibat lonjakan inflasi. Melalui SR017, pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini, SR17 pilihan berharga kuatkan bangsa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Noval Aminuddin. Beliau adalah Kasubdit Analisis Keuangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara. Ya, selamat pagi Pak Noval. Selamat pagi Pak Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Noval. Siap Pak. Baik, terima kasih. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan SR17, bisa diupdate terlebih dahulu tidak bagaimana dengan pasar SBSN saat ini, Pak Noval? Oke, terima kasih Pak Prasetyo. Secara umum ya, sebelum kita membahas pasar SBSN, mungkin kita lihat dulu kondisi perekonomian pasca pemulihan ekonomi ini ya. Jadi secara umum pemulihan ekonomi di Indonesia ini menunjukkan performa yang cukup bagus kalau kita lihat dari beberapa indikator yang ada. Jadi yang pertama terkait dengan indikator makroekonomi, kita lihat pertumbuhan ekonomi saat ini sudah bisa mencapai 5,44%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya di 5,01%. Bahkan kalau kita bandingkan dengan level pra-pandemi, tumbuh cukup signifikan. Jadi artinya sepanjang pandemi kemarin yang mengalami penurunan sekarang sudah lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tingkat inflasi, kita juga masih terjaga cukup stabil meskipun dalam tren kenaikan, namun levelnya masih bisa terjaga dengan adanya beberapa strategi yang diterapkan oleh pemerintah dan juga kerjasama dengan Bank Indonesia. Kemudian kita juga bisa lihat dari sisi nilai tukar yang relatif stabil di tengah tekanan capital outflow akibat dari kebijakan di US utamanya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang dolar indeks itu sudah mencapai 108, yang mungkin itu merupakan level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat dari sisi eksternal, neraca pembayaran kita itu juga menunjukkan surplus yang didorong oleh neraca perdagangan yang sudah cukup bagus, terutama didorong oleh ekspor. Kemudian cadangan devisa kita juga cukup stabil di kisaran di atas 130 miliar US dollar yang jauh lebih tinggi daripada kebutuhan untuk impor dan juga pembayaran kewajiban luar negeri. Nah, dari sisi sektor-sektor tadi ditambah lagi dengan sektor fiskal, bagaimana kita semua tahu bahwa capaian pendapatan kita itu sudah melebihi dari target. Ini juga mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh semua pihak di dalam negeri ini sudah mendorong kinerja ekonomi yang semakin membaik. Kemudian dari sisi belanja juga demikian. Kalau kita lihat juga dari sisi utang, saat ini rasio utang terhadap PDB juga kembali mengalami penurunan dari sebelumnya kalau rasionya terhadap PDB. Kemudian tingkat yield kita itu juga masih cukup kompetitif meskipun terjadi kenaikan, tapi juga tidak terlalu tinggi, jadi masih di kisaran 7%. Nah, kalau dilihat dari data-data tersebut, kami melihat bahwa kondisi ekonomi secara umum mensupport kondisi pasar SBN, khususnya pasar SBSN domestik. Jadi kalau kita lihat di lelang perdana,
khususnya di bulan Agustus ini demand sudah mulai cukup besar, kemudian di sekunder aktivitas transaksi juga masih relatif baik. Kemudian arus modal di bulan Agustus ini setelah sebelumnya mengalami outflow, ini sudah mulai masuk inflow lagi. Kemudian kalau kita lihat tantangan di global, kita juga tidak bisa menafikan kondisi tersebut, namun kita cukup yakin bahwa dengan kondisi dan ekonomi dan APBN yang cukup besar, yang cukup bagus, kita masih optimis bahwa ke depan kita bisa mengelola pasar SBSN ini terutama untuk mendukung pembiayaan dengan biaya dan risiko yang optimal. Oke, berarti tren kinerja juga masih cukup moncer bisa dikatakan untuk SBSN Indonesia begitu. Lantas bagaimana? Kita tahu dari surat sukuk negara ini kita tahu diterbitkan sejak tahun 2008, kemudian sukuk retailnya 2009. Lantas dari sisi penggunaannya ini lebih kepada apa saja dan sudah berapa banyak dari sukuk negara yang sudah diterbitkan pemerintah ini, Pak Noval? Iya, kalau total penerbitan sukuk negara sampai dengan Agustus ini sudah mencapai 2.113,35 triliun dengan outstanding 1.245,13 triliun. Sedangkan untuk suku negara retail saat ini sudah diterbitkan sebesar 266 triliun yang terdiri dari 16 seri suku retail dan 8 seri suku tabungan. Untuk suku retail tenor 3 tahun dan suku tabungan tenornya 2 tahun. Kemudian penggunaannya secara umum sampai dengan saat ini proyek yang sudah dibiayai dari SBSN sudah mencapai 4.316 proyek sampai dengan tahun 2022 ini dan tersebar di seluruh wilayah tanah air. Beberapa proyek antara lain proyek jalan dan jembatan di berbagai provinsi, jalur kereta api, bandara, kemudian proyek-proyek bendungan, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, kemudian pembangunan gedung-gedung perkuliahan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak Pras, jadi artinya penggunaannya sangat luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Itu dia, salah satu penopang memang pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur. Dan tadi sudah ada 4.000-an proyek infrastruktur yang sudah dibangun menggunakan dana dari SBSN ini. Baik, ini menarik. Tapi sebagai upaya untuk mengoptimalkan dari sisi pembiayaan, kemudian ini kan kementerian terus melakukan inovasi, kreatif, kemudian inovatif financing. Bisa dijelaskan tidak kira-kira apa sih langkah-langkah dari pengembangan kreatif and innovation finance ini, Pak Noval? Ya, jadi untuk mengurangi beban APBN, khususnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar, pemerintah mengembangkan kreatif dan inovatif financing. Jadi sampai dengan saat ini beberapa upaya yang sudah dilakukan, antara lain kita menerbitkan project financing suku, kemudian dengan kondisi saat ini yang mana masyarakat lebih concern terkait dengan lingkungan. Pemerintah juga menerbitkan green suku baik di pasar global maupun di pasar domestik sebagai wujud komitmen Indonesia untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Kemudian pemerintah terkait dengan penerbitan SBN retail ini melakukan penerbitan secara online, penerbitan JWLS dan lain sebagainya. Secara umum blended financing ini diharapkan dapat meringankan beban APBN namun bisa menjangkau pembiayaan yang lebih besar dan lebih luas. Beberapa proyek blended financing yang sudah dilakukan juga cukup banyak seperti proyek spam unggulan, proyek kereta api Makassar Parepare, proyek-proyek lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan ini menarik, SR16 kemarin juga mendapatkan respon positif dari hampir semua generasi, millennials, kemudian baby boomers dan lainnya. Anda melihat bagaimana potensinya untuk SR17 ini, Pak Noval? Ya, sebagaimana seri-seri SR sebelumnya, kami melihat bahwa penerbitan SR17 ini akan direspon positif oleh masyarakat. Jadi dengan tema pilihan berharga kuatkan bangsa, harapannya akan lebih banyak investor baru yang akan berinvestasi karena pembelian dari investor terhadap SBN retail ini akan membantu pemulihan ekonomi dan juga pengembangan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian ini juga memberikan manfaat dan keuntungan investasi yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan metode penerbitan dan platform online, maka investasi retail ini juga dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Baik, dan pemerintah menerbitkan sukuk retail SR17 begitu. Apa yang membuat masyarakat harus berinvestasi di sukuk retail 17? Apa yang membedakan juga dengan investasi ataupun instrumen investasi lainnya ini, Pak Noval, untuk SR17?
Ya, pemerintah berharap masyarakat bisa membeli SR17 ini karena ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan pada setiap warga negara Indonesia agar dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan. Oke. Kemudian penerbitan yang dilakukan secara online ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama dari generasi milenial. Sebagai informasi, pada saat dijual secara online, partisipasi generasi milenial hanya berkisar 15-20%. Namun setelah dilakukan secara offline, secara online, Oke. namun setelah online itu meningkat menjadi 50%. Kemudian dari sisi fiturnya, SR17 ini juga memberikan banyak keunggulan sebagaimana sebelumnya, yaitu aman, mudah dan terjangkau, menarik dan sesuai dengan prinsip syariah. Baik, itu Kemudian dia. yang membedakan dengan investasi yang lain, yang Oke. pertama ya terutama adalah adanya jaminan tadi, sebagaimana yang kami sampaikan. Itu Kurang dia lebih ya. seperti itu. Baik, peningkatan menarik dari 20% sampai dengan 50% setelah tadi penjualan dilakukan secara online. Berarti memang ini Ya, generasi milenial, mungkin generasi Z sudah mulai banyak yang investasi nih di sukuk retail seperti ini. Tapi kalau ya. kita lihat saat ini Pak, ini misalnya saya ingin berinvestasi di SR7, adakah batasan dana yang harus siapkan? Kemudian maksimalnya berapa sih kalau mau beli SR17? Ya, untuk yang SR17 ini batasan dana minimal masih tetap sama sebesar 1 juta. Oke. Ini bertujuan untuk menjaga semangat inklusi dari SBN Retail. Sementara untuk maksimalnya, kalau sebelumnya 2 miliar, sekarang kita naikkan menjadi 5 miliar dengan tujuan untuk menjaring minat investor besar yang memiliki kelebihan dana dan memerlukan penempatan pada instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, rentang 1 juta sampai dengan 5 miliar rupiah berarti ya kalau kita bicara untuk dana investasi di SR17. Nah, besaran imbal hasil dari SR17 ini bagaimana kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya? Ya, kalau dibandingkan dengan instrumen SBN Retail yang diterbitkan di 2020 ini memang mengalami peningkatan cukup lumayan ya. Jadi Oke. kalau di SR16 di 3,95, sekarang di 4,9. Namun tentunya ini mengikuti perkembangan dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan normalisasi kebijakan moneter di banyak negara Baik. yang antara lain ya disebabkan oleh tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas dan gangguan rantai pasok. Di sisi lain tentunya pada saat kami menetapkan berapa imbalannya, kami juga harus mengikuti tren kenaikan yield. Oke. Kemudian antisipasi rencana kenaikan suku bunga acuan bank sentral yang kita harapkan supaya tidak menyebabkan aset dari investasi para investor ini bisa turun. Oke. Dan yang terakhir tentunya adalah untuk menarik minat investor individu tadi, Pak. Karena kita berupaya juga untuk mengurangi ketergantungan pada investor asing atau Betul. pembiayaan dari luar negeri. Ya, tapi kan kalau kita lihat komposisi investor domestik saat ini sudah mendominasi ya, Pak Noval ya, untuk di surat Betul. berharga Betul, negara. Pak. Oke. Betul. Baik, ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih jauh setelah diterbitkan tanggal 19 Agustus kemarin, lantas bagaimana sih total nilai transaksinya begitu ya Pak Noval, kita bahas nanti di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan mengenal SR17. Ya, kita akan mengenal lebih jauh instrumen investasi sukuk retail 17 ini seperti apa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Sukuk retail merupakan produk keuangan yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. SR17 merupakan seri ke-17 dari sukuk retail yang akan diterbitkan oleh pemerintah, kemudian merupakan produk yang mewakili imbalan tetap dan dapat diperjualbelikan antar investor domestik di pasar sekunder. Kemudian bagaimana cara berinvestasi di SR17? Ya, yang pertama kita melakukan registrasi, ini ada SID atau Single Investor Identification, kemudian Anda juga memiliki rekening surat berharga dan rekening dana. Kemudian melakukan pemesanan, ada verifikasi, kemudian juga mendapatkan kode billing. Selanjutnya, masuk ke dalam tahapan pembayaran. Ada nomor transaksi penerima negara atau NTPN, kemudian ada notifikasi completed order, dan selanjutnya konfirmasi yang diberikan
pada Anda sebagai investor SR17, di mana konfirmasi kepemilikan SR17 ini dikirim melalui email setelah proses settlement. Dan bagaimana kontribusi sukuk negara dalam pembangunan di tanah air? Sejak 2013 kita tahu telah diterbitkan sukuk negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur, yakni sukuk proyek. Akumulasi dari penerbitan sukuk negara 18 Agustus 2022 ini sebesar 2.113,35 triliun. Adapun outstanding untuk sukuk negara per 18 Agustus sebesar 1.245 triliun rupiah. Total sukuk proyek di periode 2013 sampai dengan 2022 ini mencapai 4.316 proyek. Sehingga secara keseluruhan itu 175,37 triliun untuk total sukuk proyeknya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Noval Aminuddin, Kasubdit Analisis Keuangan Pasar SPSN. Ya Pak Noval, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini menarik, memang kita harus berinvestasi di SR17 karena Anda sudah menyampaikan beragam keunggulan begitu ya kalau kita berinvestasi di SR dengan rentang 1 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Nah, bagaimana dengan total nilai transaksi yang ada hingga saat ini? Ya, sampai dengan hari ini, tadi pagi ya, kalau kita lihat di data yang sudah kami peroleh, total pemesanan mencapai sekitar 6,7 triliun. Jadi tren pemesanan sampai dengan hari ini lebih bagus dibandingkan yang SR16 yang lalu. Jadi dengan target yang sebenarnya cukup longgar, kami yakin bahwa dengan realisasi sampai dengan saat ini sudah mencapai 6,7 triliun, ini akan bisa memperoleh total pembelian yang cukup besar di SR17 ini. Oke, memang kalau kita bicara total targetnya sendiri berapa Pak? Ya, secara umum kita target sudah kami tetapkan ke masing-masing midis, jadi sebagaimana yang sebelumnya kurang lebih sekitar 10 triliun, tapi dengan realisasi sekarang sudah 6,7. Ya. Kemungkinan kami akan masih memberikan kelonggaran karena memang tujuan dari penerbitan retail ini adalah untuk mendorong partisipasi investor domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada investor asing sebagaimana kami sampaikan sebelumnya. Ya, ini menarik ya, target 10 triliun sudah tercapai sekitar 6,7 triliun rupiah. Anda melihat apa sih yang mendominasi ataupun menjadi trigger begitu akhirnya investor domestik kembali lagi memburu surat berharga syariah negara seperti sukuk retail 17 ini? Apakah karena memang kemarin kita tahu Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate, Pak Nova? Ya, yang pertama fiturnya tadi, jadi fitur yang aman di tengah kondisi likuiditas di tengah kondisi pasar keuangan yang bergejolak. Kemudian tentunya tingkat imbalan yang menarik, meskipun di tengah kenaikan suku bunga acuan, namun real interest rate dari investasi di SBN ini masih cukup positif, apalagi kalau kita lihat di negara-negara lain yang saat ini real interest rate-nya justru sudah negatif. Dan kemudian besaran dari imbalan ini kalau kita lihat proyeksi ke depan diperkirakan masih cukup menarik, apalagi dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Kurang lebih seperti itu Pak Pras. Oke, 4,9% begitu ya Pak tadi imbal hasil untuk SR17 begitu ya. Baik. Setelah penerbitan SR17 ini, ada potensi nanti kita menjaring investasi ataupun investor lainnya dengan penerbitan sukuk retail lainnya di sepanjang tahun 2022 ini, Pak Noval? Ya, sesuai dengan timeline yang kami rencanakan dan strategi utang yang sudah dibuat oleh pemerintah, di bulan November kami berencana akan menerbitkan sukuk tabungan seri ST009. Namun untuk yang ST009 ini tenornya 2 tahun. Kemudian dia non-tradable, berbeda dengan SR ini yang tradable. Namun dengan tingkat imbalan yang mungkin juga memiliki fitur yang agak sedikit berbeda. Jadi ya floating with floor pada saat ditetapkan adalah sebesar sekian persen dari BI 7 days repo rate. Artinya jika ada kenaikan suku bunga BI 7 days repo rate ikut naik. Namun kalau BI 7 days repo rate-nya turun akan mengacu pada BI 7 days repo rate yang terendah pada saat penerbitan itu, Pak. Baik,
Kendala-kendala kalau kita cermati begitu dari penerbitan sukuk retail sendiri, adakah yang dirasakan oleh pemerintah begitu? Apakah memang selama ini selalu mendapatkan respon positif? Ya, kendala yang utama umumnya adalah ketidakpastian di pasar keuangan dan masih terdapatnya investor individu potensial yang belum bisa menjangkau SPN retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Mungkin karena mereka belum terinformasi adanya instrumen SPN yang diterbitkan. Baik. Mungkin mereka juga belum sempat menjangkau informasi-informasi atau penjualan-penjualan secara online. Oke. Namun Tapi kalau kita lihat informasinya sendiri sebenarnya sudah masif kan dan sosialisasinya begitu Pak. Betul Pak, tapi untuk di daerah-daerah yang remote terutama dari hasil evaluasi kami di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, itu masih banyak investor yang mereka sebenarnya tertarik tapi mereka tidak tahu pada saat itu pemerintah sedang menerbitkan. Oleh karena itu kita akan intensifkan untuk edukasi dan sosialisasi di wilayah-wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Namun tidak berarti yang di Indonesia Barat atau di Jawa ini kita turunkan, kita tetap fokuskan itu. Hanya kita bekerja sama dengan MIDIS untuk lebih mengintensifkan edukasi dan sosialisasi dan kita minta ke MIDIS untuk semakin memperluas jangkauan marketing mereka. Oke, itu dia. Berarti memang tantangan masih ada, tapi Anda tentu sudah menyiapkan strategi yang lebih jauh begitu. Mengingat memang pemerintah tengah meningkatkan lagi penetrasi dari jumlah investor di dalam negeri untuk surat berharga syariah negara begitu. Apakah sudah ada untuk jangka pendek dan menengahnya ini Pak Novel? Strategi untuk memperluas basis investor maksudnya Pak Iya, Pras ya? betul. Iya, jadi sebagai bagian dari pengembangan pasar SPN domestik, strategi yang akan kami lakukan adalah yang pertama melakukan penerbitan instrumen SPN yang dibutuhkan oleh investor domestik. Terus kemudian kami tentunya harus memperkuat infrastruktur dan perangkat pendukung agar investor-investor potensial itu lebih mudah dalam berinvestasi dan memenuhi kebutuhan investasi mereka. Kemudian sebagaimana kami sampaikan tadi, melakukan komunikasi dan edukasi secara intensif dan tentunya memperbesar porsi penerbitan SPN untuk investor domestik, terutama investor retail atau individu, agar peran mereka bisa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke, itu dia. Kita menebar jaring begitu kepada calon investor SPSN di dalam negeri. Baik Pak Novel, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan terkait dengan SR17. Tentu ini akan mendapat respon yang positif dan semoga bisa segera tercapai dengan target yang ditetapkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Novel. Salam sehat. Terima kasih Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.